Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi untuk kita semua. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu influencer yang ada di Aceh, yaitu orang muda, tentang bagaimana pendapatnya atau pandangannya tentang pemilu 2024 yang akan mendatang. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita akan berbincang tentang pemilu 2024 yang akan mendatang dengan salah satu narasumber kita. Mungkin di sini kita perkenalan dulu nih dengan narasumber kita, yaitu Oke, salam kenal teman-teman semuanya. Nama aku Hafiz Adinata Putra, biasa dipanggil Hafiz. Aku seorang bisa dibilang influencer, konten kreator ya. Lebih tepatnya yang aktif di media sosial, aktif membuat konten-konten sehari-hari. Juga ada sedikit endorsement dan juga berbagai kegiatan entertain lainnya gitu. Wah, sangat menarik ya teman-teman semua. Nah, di sini kita akan membahas atau melihat pandangan dari Bang Hafiz sendiri nih tentang pemilu 2024 yang akan mendatang. Nah, untuk Bang Hafiz sendiri, gimana sih pandangan Abang tentang pemilu 2024 yang akan datang ini? Membahas tentang pemilu ya. Ya. Pemilu 2024 nanti. Tentunya ini menjadi ajang demokrasi di negara kita tercinta ini. Tentunya peran anak muda nih terutama sangat penting ya, betul untuk sekali. pemilu di 2024 nanti. Yang mana dengan perkembangan zaman, menurut aku nih ya, pemilu kan udah dari zaman sebelum kita lahir nih ya. Betul. Udah ada sistem demokrasi yang diterapkan di negara kita. Beda nih pemilu sebelum-sebelumnya sampai masa sekarang ini. Tentunya setiap zaman pasti ada perkembangan, tentunya di bidang teknologi. Betul sekali, betul. 4.0, 5.0, tentunya berbagai macam teknologi sudah hadir sekarang di tengah kita. Betul sekali. Tentunya bagi pemilih pemula ini terutama, teman-teman yang baru pertama kali mungkin menjadi ikut serta di pemilu 2024 nanti, tentunya harus lebih cermat dalam memilih, dalam memposisikan diri sebagai pemilih. Ini hal yang menarik karena seiring perkembangan zaman kita harus bisa memanfaatkan teknologi itu demi wawasan kita. Jangan asal pilih aja terus ataupun ikut-ikutan ataupun bahkan yang lebih parah itu golput ya. Iya. Menurut aku karena sih itu bisa gitu. jadi berdampak untuk belakangnya ya, Bang. Benar, Betul. karena yang kita pilih ini merupakan sosok perwakilan, Dewan Perwakilan Untuk Rakyat. memimpin, Untuk betul. memimpin. Kan ada dua ini kan, ada pilkada dan juga ada yang dekat ini legislatif. Ada DPR di situ yang mana menjadi perwakilan rakyat untuk menyuarakan suara-suara rakyat. Tentunya kita ingin memilih teman-teman ataupun abang-abang ataupun yang menjadi sosok perwakilan kita nih, suara kita didengerin nggak? Betul sekali. Tentunya sedikit cerita tuh, aku pernah waktu SMA menyuarakan suara kami nih di tahun 2000 berapa itu. Kami pernah, aku menjadi koordinator 50 perwakilan siswa SMA se-Aceh itu demo ke kantor DPR. Yaitu di mana kami menyuarakan suara kami ada sedikit permasalahan yang menurut kami itu tidak sesuai. Yang biasanya itu kan kalau UN itu kan terakhir. Iya. Jadi dulu tuh ada namanya UASBN dulu, baru UN. Jadi karena peringkat UN di Aceh waktu itu peringkat 2 nomor terakhir seluruh Indonesia. Jadi kami dulu fokus UN dulu. Nah, jadi di fokus UN dulu itu kami nggak sempat belajar untuk melanjutkan ke kuliah nih. Kan ada apa sih bahasa, ada kalau tes kuliah apa? UTBK ya? Iya. UTBK ya? Iya. Jadi jarak waktu seminggu. Jadi disuruh fokus ke UN, kalian fokus ke UN supaya ranking UN di Aceh itu naik. Kami nggak setuju dong. Akhirnya kami demo, buat petisi 1000 tanda tangan, datang ke kantor DPR, melihat langsung proses bagaimana kami melakukan mediasi dengan anggota DPR, dan itu disuarakan sama Bang Irwan Johan, sekarang masih ada dia di DPR, dulu menjadi pimpinan. Jadi waktu itu Bang Irwan Johan menyuarakan suara kami dan akhirnya kadisnya tuh langsung ditegur, dan pada saat itu ya berhasil lah suara kami. Itulah contoh demokrasi yang ada di daerah kita. Dan tentunya kita pengen pemimpin ke depan tuh. Berarti itu contoh ataupun dampak buruk dari jika salah memilih ya, Bang. Betul. Nah, aku juga mau tanya nih,
dari abang sendiri ada nggak konten-konten edukasi nih untuk para pemula pemilihan umum nanti? Tentunya pasti ada dan bakalan ada. Walaupun sekarang masih fokus sama konten sendiri, tapi ke depan karena ini jaraknya semakin dekat Februari nanti ya. Betul. Tentunya aku pengen buat beberapa konten untuk mengedukasi teman-teman lainnya, terutama pemilih pemula untuk menjadi pemilih yang cerdas. Betul Nggak sekali. ikut-ikutan apalagi politik praktis gitu. Ya. Apalagi cuman karena duit ya bang. Itu yang parah itu kalau ketahuan bahaya bisa dipidanakan ya. Kita punya negara hukum itu bisa dipidanakan. Jadi teman-teman itu sangat politik praktis, cuman karena uang itu bahaya sekali. Terus kita sebagai anak muda malu dong. Ya betul. Kita punya integritas, kita punya pemikiran yang cerdas, kita berpendidikan. Masa karena uang 200.000, Betul sekali. kalau digantikan 200.000 5 tahun itu berarti kita cuma dibayar berapa per hari? Ya, cuman suara kita dibeli karena untuk itu kan? Iya betul. Bang. Makanya. Nah, aku juga mau tanya nih dari pendapat abang sendiri, gimana sih pemimpin yang baik nih untuk kedepannya? Menurut aku, Pemimpin yang ideal gitu. pemimpin ideal, siap. Menurut aku nih, pemimpin ideal itu pemimpin yang berkarakter, pemimpin yang mempunyai strategi apa bahasanya? Strategi perencanaan yang baik dan juga berintegritas dan juga jujur terutama dan anti korupsi. Itu paling penting. Kayaknya itu harapan kita semua Ya. ya bang, harapan semua masyarakat nih. Benar. Nah, aku juga mau tanya, berarti sebelumnya abang juga udah pernah melaksanakan pemilu ya? Pernah. Nah, gimana nih pengalaman abang sebelumnya? Ya, mungkin ini pemilu keduaku. Oh Masih iya. muda dia. Jadi pemilu pertama itu tentunya masih belum terlalu berkecimpung. Artinya belum berkecimpung ini aku masih belum terlalu paham bagaimana sih mekanisme pemilu itu, bagaimana sih terpilihnya suaranya itu segala macam. Belum terlalu merampungi hal itu. Jadi waktu itu ya sekedar tahu siapa yang mau dipilih, ya udah coblos selesai. Oh, Tanpa pemikiran panjang, oh ini bakal berdampak, ini nanti suara aku diwakilkan apa enggak ya. Nah, itu enggak. Waktu saat itu belum terpikir. Tapi sekarang benar-benar ini hal yang menarik. betul. Aku menjadi salah satu bagian dari pemilu itu. Gitu. Wah, sangat menarik ya teman-teman semua. Nah, di sini aku juga mau tanya lagi nih bang. Menurut dari pandangan abang sendiri nih sebagai salah satu influencer di Aceh, Oke. mungkin ada tantangan nggak sih di masalah pemilu ini dari kalangan media sosial gitu? Tantangan atau masalah yang sering terjadi nih? Ya, itu membahas tentang media sosial ya. Itu berdampak juga tadi hal yang aku sampaikan tadi perihal perkembangan zaman kita. Iya betul. Tentu sekarang semakin pesat nih perkembangan teknologi di sekeliling kita. Bahkan siapa saja bisa menjadi selebgram, siapa saja bisa menjadi banyak followers. Iya, betul Tapi sekali. beda antara selebgram dan influencer. Selebgram yang punya banyak follower belum tentu menginfluence orang lain. Tentunya kalau udah menginfluencer udah pasti selebgram nih, karena dia seorang yang bisa menginfluence banyak orang. Dan aku mau teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang menonton di sini menjadi influencer semuanya. Tentu yang bisa menginfluence orang lain untuk berbuat baik, untuk membuat konten positif dan juga akan berdampak untuk orang banyak nih. Dan permasalahan tadi yang sering terjadi di media sosial, banyak sekali platform media sosial yang ada di sekeliling kita, ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, YouTube, dan lain-lainnya. Tentu teman-teman harus cermat. Tentu kita anak muda harus cermat membedai mana konten-konten yang baik dan mana konten-konten yang buruk. Dan terutama itu konten-konten yang hoax yang akan mempengaruhi kita. Betul sekali. Itu menurut aku sih. Jadi benar-benar harus bisa memilah nih. Karena kita nggak bisa membatasi nih. Yeah. Artinya gini, orang bisa siapa saja bisa konten. Ibu-ibu lagi gendong anak bisa buat konten, bisa Betul ngepost sekali. apapun itu di media sosial. Jadi yang harus cermat siapa? Kita sendiri. Teman-teman punya HP, punya gadget, benar-benar harus bijak dalam melakukan apapun kegiatan di media sosial. Betul. Wah menarik ya teman-teman. Aku juga Izin minum mau. ya sekalian. Oh boleh silakan bang. Aku juga mau nyampein nih salah satu tantangan yang sering terjadi sekarang yaitu betul Yeah. hoax. Tapi dari kami juga udah ini bang Apa tuh? ada komunitas Oke. untuk
gimana cara meng-cross check fakta ataupun kita tahu itu hoax apa tidaknya dari yaitu nama komunitasnya mahasiswa masyarakat anti hoax. Masyarakat anti hoax. Betul. Oke, menarik. Nah, di situ kami mempelajari gimana caranya meng-cross check fakta ataupun mengetahui berita-berita yang tersebar, apalagi sekarang menjelang pemilu banyaknya kelompok A yang menjelekkan kelompok B nih, Bang. Oke. Padahal yang nyatanya itu berita yang salah hanya untuk menarik perhatian masyarakat gitu. Nah, kami juga terbuka untuk umum ya, Bang. Komunitas kami masyarakat anti hoax. Ini menarik sih. Siapa sih namanya? Lupa. Dwi Alvina, Bang. Oke, Dwi. Ini menarik sih, Dwi. Karena seharusnya komunitas-komunitas seperti ini, gerakan-gerakan anti ini yang membangun stigma masyarakat untuk anti hoax ini. Betul. Bisa membedakan mana berita yang fakta, mana berita yang hoax. Ini benar-benar menarik sih menurut aku. Buat teman-teman nih bisa bergabung nih di komunitas Maha. Sangat terbuka untuk umum. Keren. Nanti aku gabung juga. Boleh dong, boleh. Siap. Nah, sejauh ini nih, Bang, dampak dari hoax apa aja nih dari pandangan Abang sendiri? Hoax itu hal fatal sekali. Iya, betul. Makanya aku bilang ini hoax bisa ini memecah belahkan. penyakit nih, hal yang paling fatal ini. Kalau kita udah kena dampak dari hoax ini bisa timbul fitnah, timbul perceraian, timbul pertikaian, bahkan bisa tumpah darah. Ini hal-hal yang harus kita hindari menjelang pemilu 2024 nanti. Makanya teman-teman, apalagi masih muda-muda ini, harus bisa lah sama-sama kita menyuarakan untuk anti hoax, gitu. Sangat menarik ya, teman-teman. Nah, aku juga mau tanya nih ke Bang Hafiz sendiri. Abang ada ketertarikan nggak untuk terjun ke dunia politik? Oke, ada. Oh, ada. Alasannya apa tuh? Alasannya gini, kita anak muda dari siswa, mahasiswa, kita selalu menyuarakan suara kita. Kita selalu membicarakan suara kita itu didengar atau tidak, dilakukan atau tidak. Dan selalu kita lagi-lagi menyalahkan pemerintah. Pemerintah nggak dengar nih suara kita. Pemerintah nih nggak mau buat ini, nggak mau buat itu. Dan yang aku ketahui dan aku yakini, ketika aku berada di sana, ketika teman-teman sudah berada di sana, yang paham nih, yang paham persoalan, dan apalagi semangat kita itu kan beda, anak muda terutama, pasti kita memihak pada rakyat. Apalagi kita berangkat dari mahasiswa, suara demo, menyuarakan aksi-aksi, suara-suara dari masyarakat. Tentunya bagi aku, ketika aku udah ada di sana, aku bisa menyuarakan hal-hal suara-suara rakyat, lebih mudah aksesnya, dan tentunya yang lebih jujur, yang lebih humanis, yang lebih kebermasyarakatan. Itu sih teman-teman. Karena yang lebih dekat ke masyarakat itu ya kita sendiri ya, Bang. Karena kita tahu di dalam itu gimana. Jadi ketika kita terjun langsung, insya Allah lah. Anak muda yang mimpin udah, kan kayak kata-kata Soekarno. Pernah dengar kan? Itu nggak asing lagi di telinga kita. Beri apa? Beri 100 orang tua akan guncangkan Gunung Semeru. 10 orang pemuda akan guncangkan dunia. Itu kata-kata yang melekat sampai saat ini untuk kita kaum muda. Jadi teman-teman tuh harus bisa paham lah apa kata-kata Soekarno. Betul sekali. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Bang. Dan ini sebagai penutup ya, Bang. Apa sih harapan Abang untuk pemilu 2024 nanti? Harapan aku untuk teman-teman semua yang nonton ini dan juga teman-teman yang ada di sini, terutama kaum milenial, kaum muda, jadilah pemilih yang cerdas, pemilih yang mempunyai integritas, yang mempunyai hal yang meyakinkan kalian untuk memilih siapa nanti perwakilan kita dan juga pemimpin kita, dan semoga pemilu 2024 nanti menjadi pemilu yang aman, pemilu yang nyaman, serta pemilu yang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang layak untuk Indonesia dan juga daerah kita. Amin. Gitu. Nah, mungkin itu dulu ya, Bang. Mungkin di lain waktu kita juga bisa ngobrol lagi nih dengan Bang Hafiz. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi perbincangan kita dengan Bang Hafiz. Mungkin di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi dengan Bang Hafiz. Salam demokrasi bersih tanpa korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.